Kita tidak pernah tahu kejutan apa yang akan datang di dalam hidup. Jika kejutan itu datang secara tiba-tiba, apa yang akan kamu lakukan? Arah langkah kembali membawa saya untuk mengembara. Secara tidak sengaja dan mendadak, sobat saya sewaktu SMP dahulu mengajak saya untuk mengembara mengelilingi Pulau Jawa. Awalnya saya ragu, mengingat budget yang pas-pasan serta waktu yang cukup singkat, ditambah lagi kegiatan kuliah saya yang akan dimulai sebentar lagi sebelum keberangkatan. Namun, karena dorongan hasrat dan rekan yang mendukung untuk mengembara, akhirnya saya memutuskan untuk ikut berangkat. Kami berangkat dari Bandung pukul 2 siang, menaiki bus, dan rencananya bus akan tiba di Madiun pada pukul 7 pagi. Awalnya tujuan kota kami adalah Banyuwangi. Mengapa Banyuwangi? Karena menurut kami, Banyuwangi merupakan titik tengah dari Baluran dan juga Kawah Ijen yang rencananya akan kami sambangi pada perjalanan kali ini. Bus mengarungi derasnya debu kota. Sekitar pukul 8 malam, kami tiba di Ciamis untuk beristirahat terlebih dahulu. Makan dulu. Tak terasa pagi pun datang, dan bus terus membawa kami menuju kota Madiun. Di kota ini, kami beristirahat sejenak. Lalu kemudian estafet menuju kota selanjutnya yaitu Surabaya. Mengapa Surabaya? Sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe dulu ya, agar channel ini bisa berkembang dan memberikan informasi yang lebih baik lagi. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 4 jam, kami akhirnya tiba di kota Surabaya. Dari terminal, kami tidak langsung melanjutkan perjalanan, tetapi kami langsung tancap gas menuju tempat makan yang hits di daerah Surabaya dan Madura, yaitu Bebek Sinjai. Sebenarnya Bebek Sinjai ini bermarkas di Madura, dan menurut Opik, tempat Bebek Sinjai yang ada di Madura lebih ramai daripada cabang yang di lainnya. Wajar, dengan cita rasa yang senikmat ini, rumah makan ini pasti ramai dikunjungi oleh para penikmat kuliner. Setelah kami selesai bersantap, kami kembali menuju terminal Purabaya, Surabaya, dan melanjutkan perjalanan selanjutnya. Saya yang baru pertama kali ke sini cukup takjub dengan besarnya terminal ini, beserta dengan fasilitasnya. Nah, di Surabaya ini kami mulai bingung karena om saya yang di Bondowoso tiba-tiba menelepon, kalau mau ke Ijen mending istirahatnya di Bondowoso aja di rumah om. Kalau dari Banyuwangi lebih jauh, mending dari rumah om aja." Begitu kata om saya ketika menelepon. Nah, dari situ kita berpikir kalau kita ke Banyuwangi, kemungkinan kita bisa menyambangi Kawah Ijen lalu dilanjut pergi ke Baluran setelahnya, karena jaraknya itu lebih dekat dibandingkan jika kita start dari kota Bondowoso. Kalau kita start dari Bondowoso, kemungkinan hanya Kawah Ijen saja yang bisa kita sambangi, karena jarak dari Kawah Ijen ke Baluran itu lebih jauh daripada jarak dari Banyuwangi ke Baluran. Akhirnya kita memilih untuk start dari kota Bondowoso sekalian bersilaturahmi dengan keluarga di sana. Bus akhirnya tiba di terminal Tawang Alun, kota Jember. Ketika kami sampai di sana, kami menunggu sejenak lalu bertemu dengan om saya, yaitu Om Ruli dan juga Teh Nisa, istrinya, dan pergi ke rumahnya untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan di malam hari. Jam menunjukkan pukul 10. Perjalanan pun dimulai. Om saya berharap-harap cemas dan mewanti-wanti kami untuk berhati-hati selama di perjalanan. Dan kami pun mengiyakan saja perkataannya. Kami pikir jalan yang kami lalui tidak seram yang om saya bicarakan. Namun,
Ternyata perjalanan di malam hari menuju Kawah Ijen bukan sesuatu yang baik, yang pasti menyeramkan. Sepinya hutan lebat di sepanjang perjalanan, disertai dengan tidak adanya lampu penerangan, menyebabkan perjalanan yang kami lalui terasa sangat panjang. Beruntungnya, tepat pukul 12, kami pun tiba di gerbang pendakian Kawah Ijen. Karena pendakian baru dibuka pada pukul 1, kami pun menunggu terlebih dahulu. Api unggun dan susu hangat merupakan perpaduan yang pas untuk menghilangkan beban mental di perjalanan tadi. Setelah jam menunjukkan pukul 1, kami pun berangkat dengan tujuan untuk melihat Blue Fire yang katanya sangat hits di kalangan wisatawan mancanegara. Trek yang dilalui tidak begitu sulit, namun cukup menyiksa langkah kami. Ditambah ketika sampai di puncak, kami harus menuruni kawah untuk melihat Blue Fire yang cukup legendaris itu. Sayangnya ketika sampai di bawah, Blue Fire tersebut enggan untuk menunjukkan wujudnya. Cukup lama kami bertahan dengan bau belerang yang menyengat dan berharap agar Blue Fire mau menunjukkan wujudnya. Setelah menunggu cukup lama, mungkin belum takdirnya untuk kami bisa melihat Blue Fire tersebut, dan akhirnya kami pergi ke puncak untuk menunggu sunrise di sana. Setelah berjalan cukup lama, kami pun sampai di puncak dari Kawah Ijen. Beruntungnya cuaca di Kawah Ijen kali ini cukup bersahabat, walaupun kami datang ketika musim penghujan. Karena perjalanan yang cukup berat, kami pun membuka tas keril kami, kemudian menggelar matras untuk beristirahat sejenak dan sarapan untuk menghangatkan badan kami. Setelah cukup lama kami beristirahat, kami pun membereskan peralatan kami dan kemudian berjalan-jalan untuk mengambil foto. Pemandangan kaldera sempat tertutupi oleh kabut asap dari dalam kawah, sehingga kami harus menunggu terlebih dahulu untuk mendapatkan foto dari kaldera yang jelas tanpa tertutupi kabut. Sembari menunggu kabut, kami berjalan-jalan di sekitar puncak dari Gunung Ijen untuk menghilangkan rasa dingin dan menikmati suasana dari Gunung Ijen. Di sana kami bertemu dengan banyak orang baru dari berbagai macam latar belakang yang berbeda. Setelah kabut perlahan-lahan menghilang, terlihatlah pemandangan kaldera yang sangat indah, dan kami sangat menikmati pagi di hari itu. Setelah mentari mulai cukup tinggi dan suasana Gunung Ijen sudah sepi, kami pun memutuskan untuk pulang kembali ke rumah om saya dan melanjutkan perjalanan untuk pulang. Dalam perjalanan kali ini, saya mendapatkan suatu pembelajaran. Sebagai manusia, kita tak tahu apa saja yang akan terjadi dalam hidup kita, termasuk perjalanan saya kali ini. Tak bisa terbayangkan sebelumnya. Dan sebelum perjalanan itu datang, kita harus bisa membuat perencanaan sebaik mungkin untuk menghindari berbagai macam ketidakterdugaan. Banyak persiapan yang bisa kita lakukan sebelum melakukan perjalanan, seperti kondisi fisik, budget, rekan perjalanan, dan semua peralatan yang dibutuhkan. Namun, jangan lupakan persiapan yang paling penting sebelum melakukan perjalanan, yaitu niat dan doa. Sekian catatan perjalanan kali ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain waktu, dan semoga wabah kali ini bisa cepat berlalu. Jika video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa like, share, komen, dan nyalakan loncengnya. Saya Muhammad Farhan Gumilang, salam hangat, dan salam lestari. Salam dari Gunung Ijen. Mantap.